Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran Django Framework. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana memprosesi form ya di dalam Django Framework. Jadi processing form itu adalah langkah-langkah atau proses yang dilakukan untuk menangani data yang kita kirim melalui form yang sudah kita buat di elemen HTML, baik untuk tujuan validasi, penyimpanan data, atau manipulasi data lainnya. Baik teman-teman, untuk membuat elemen form ya di Django Framework, seperti biasa kita gunakan elemen form, kita masukkan metodenya post ya, jangan lupa nanti untuk keamanannya atau security-nya kita tambahkan CSRF token. Lalu kita masukkan elemen-elemen form yang kita butuhkan ya. Baik, langkah pertama tentu saja teman-teman menambahkan ya URL di url.py ya. Nanti teman-teman misalnya menampilkan formnya untuk URL-nya atau alamatnya app, name-nya app, nanti kita buat fungsi app di views ya. Untuk memproses formnya, nanti URL-nya proses ya. Lalu di fungsinya atau di view-nya kita buat fungsi baru proses underscore form. Lalu untuk name hyperlink-nya kita beri nama proses underscore form ya. Baik, kita lihat teman-teman, di URL-nya kita tambahkan terlebih dahulu ya di sini ya. Nah, kita tambahkan app untuk menampilkan formnya, lalu kita tambahkan untuk memprosesing formnya path-nya atau URL-nya proses, nanti ada fungsi processing form untuk memproses formnya ya. Baik, untuk selanjutnya teman-teman ya, tentu saja kita menambahkan menu di templates-nya di menu.html, menu untuk menampilkan form ya, menu untuk menampilkan form yaitu hyperlink baru, misalnya labelnya app nanti diarahkan ke routing app yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Baik, ini saya tambahkan di templates ya, di simple di templates ya, di menu.html. Nah dia ini teman-teman kemarin sudah kita masukkan, ada menu home, menu about, kontak, sekarang ada menu baru list ya, labelnya app, nanti diarahkan ke hyperlink app ya. Baik, langkah selanjutnya teman-teman tentu saja membuat fungsi-fungsi yang sudah kita daftarkan di url.py-nya ya. Ini ya, pertama fungsi app untuk menampilkan formnya, lalu untuk memproses formnya nanti nama fungsinya proses form. Nah ini kita buat fungsi app ya teman-teman, fungsi app. Nah di sini teman-teman ya ada list di dalam Python untuk listing jabatan. Ini saya beri nama variabel array jabatan, ada manager, asisten manajer, supervisor, dan staff. Untuk agama, ada agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu untuk list ya, status pernikahan, saya buat variabel r-status, ada 2, menikah dan belum menikah. Lalu teman-teman untuk ya nanti melempar list ini ke dalam halaman app.html, di dalam Django Framework kita masukkan ke sebuah konteks ya. Ini kalau konteksnya berupa dictionary kalau di dalam pemrograman Python ya. Di sini key dan value-nya kita samakan, r jabatan, r agama, r status sama r status. Lalu di-rendering ke file app.html dengan mengirimkan ya data-data jabatan, agama, dan status yang disimpan oleh dictionary konteks ya. Ya, maka teman-teman nanti di halaman formnya di app.html ya,
Ya, seperti biasa kita masukkan templating webnya, mengextend ke index, lalu untuk area kontennya di antara blok konten and block ya. Baik, ini saya buka app templates ya, buat file baru app.html. Nah, teman-teman di sini nanti jangan lupa untuk rumah besarnya, template-nya mengextend ke index HTML. Lalu untuk area kontennya di blok konten and block. Nah, selebihnya teman-teman memasukkan elemen-elemen HTML di mana form metodenya post, actionnya ke fungsi proses form yang nanti kita akan buat juga di dalam views ya. Lalu untuk keamanan di sini ada CRS token ya, CRS token untuk keamanan ya. Seperti biasa teman-teman membuat elemen-elemen form, ada label, ada elemen form teks, jangan lupa dikasih name ya. Karena untuk processing form nanti yang ditangkap requestnya adalah name dari elemen form, ada name nama, ada name jabatan. Nah, di sini yang cukup menarik adalah cara melooping ya, konteks ya atau list yang tadi sudah dilempar dari views nih ya teman-teman. Ada R jabatan, R agama, R status nih ya, diambil dari variabel yang ada di atas, list di atas ya dalam konteks. Nah, cara ngelooping R jabatan, R agama, dan R status tentu saja menggunakan for yang sudah kita pelajari di dasar-dasar pemrograman Python. Ya, pertama jabatan dulu. Nanti jabatannya di looping dalam opsi, di select option, di option ya, yang optionnya tadinya tidak ada, hanya baru sekedar judul pilih jabatan. Nah, teman-teman di looping lah di dalam area option for and for, lalu for in ya. Variabel konteksnya tadi di dalam konteksnya adalah R jabatan, nih R jabatan, lalu teman-teman dialiaskan in ke jabatan. Lalu teman-teman di sini di looping lah di antara option tutup option untuk value-nya jabatan alias di sini sama labelnya juga jabatan. Ya, begitu ya. Begitu pula ya untuk agama, maka teman-teman tadi di dalam views-nya konteksnya ya array-nya namanya listnya adalah R agama dengan data R agama di atas ini ya. Maka di dalam app.html di formnya ada select option agama. Di sini yang tadi select optionnya tidak ada, hanya sekedar judul pilih agama. Di looping for and for di antara opsinya. Option value ya for in R agama yang dari konteksnya R agama tadi. R agama ini ya. Lalu dialiaskan ke agama. Maka di option value-nya option value agama, lalu labelnya di antara optionnya juga agama. Ya, gunakan tanda buka tutup kurung kurawal. Ya, baik seperti itu. Begitu pula teman-teman terakhir looping untuk status pernikahan. R status ya, isinya menikah dan belum menikah listnya. Maka di formnya ini saya pakai radio button. Ya, pakai radio button. Jangan lupa menggunakan kelas-kelasnya yang ada di Bootstrap ya teman-teman di sini. Di get Bootstrap nanti teman-teman untuk formnya seperti biasa ya dimasukkan form, lalu di sini ada div, tutup div, ada kelas mb3 tampilannya seperti ini, nanti ikuti saja. Kalau ingin menggunakan select option teman-teman lihat dokumentasinya saja di get Bootstrap ya, nanti ini ada kelasnya form select ya. Nah, ini untuk select optionnya saya rasa sama seperti basic dari pembelajaran HTML. Untuk radio buttonnya juga begitu. Ya, teman-teman nanti tinggal melihat saja dokumentasi. Kalau radio button untuk kelasnya form check. Nanti ikuti saja kelas-kelas bawaan dari si Bootstrap gitu ya. Baik, kita kembali lagi ke sini. Terakhir status pernikahan ya, teman-teman di sini input type sama dengan radio, name-nya status gitu ya. Value-nya status ya. Statusnya dari mana di sini? For and for ya, R status tadi di view. R status 2 isinya menikah sama belum menikah, dimasukkan semuanya ke dalam konteks ya. Lalu R statusnya di looping di dalam radio button. Input type sama dengan radio,
Ini value status sama label status dari for in are status yang dialiaskan ke dalam status ya, ke dalam variabel status ya. Baik teman-teman, kita cek dulu ya. Yang pertama sekali lagi URL-nya sudah kita buat app. Lalu di sini teman-teman kita sudah buat fungsi app diffuse-nya untuk menampilkan form dengan ada request-annya. Ya, baik kita jalankan service ya dari si Django Framework. Pertama kita aktifasi dulu ya di folder instalasi Django kita pekan lalu atau pertemuan sebelumnya namanya Django Simple env script activate ya. Lalu masuk ke aplikasinya My Django App, change directory, lalu teman-teman jalankan dengan perintah kalau sudah masuk py manage.py run server ya. Baik, saya buka saja aplikasinya ini ya. Ini home, ini pekan lalu ya, atau pertemuan sebelumnya about us, kontak us ya. Menunya juga ditambahkan baru app. Nah dia teman-teman namanya masih kosong tapi jabatannya diambil dari list yang ada di view konteks ya. Ada manager, asisten manager dan seterusnya. Untuk agama ada Islam, Kristen, Protestan dan seterusnya. Untuk status pernikahannya 2, menikah sama belum menikah. Nah ini teman-teman tentu saja formnya menggunakan ya komponen-komponen dari si Bootstrap. Nanti teman-teman silakan dieksplorasi di bagian form untuk select option, checkbox, radio dan lain sebagainya. Nanti tinggal lihat dokumentasinya. Baik, sudah jalan untuk aplikasinya. Nah selanjutnya adalah teman-teman form tersebut ya kita proses ya form tersebut. Jangan lupa tombol ya, tombol untuk menyimpan nanti kalau sudah. Nah teman-teman jangan lupa kita buat ya fungsi baru ya, karena form ini metodenya post ya, karena untuk menginput form metodenya adalah post. Nah actionnya akan diproses pada fungsi baru diffuse namanya yang sudah kita masukkan di URL ini proses ya. Nama fungsinya proses underscore form. Ini proses form. Nama linknya ya. Nama linknya proses underscore form gitu ya. Lalu teman-teman di sini nama fungsinya adalah proses underscore form ya. Baik ya, kita buat fungsi baru diffuse yaitu proses underscore form, agak panjang lebar ya. Yang pertama, jika request metodenya post, ya ini sudah post ya. Oke, dilanjutkan processing formnya, dilanjutkan processing formnya ya. Maka selanjutnya adalah menangkap request dari form, data form. Nah, cara menangkap requestnya menggunakan metode-metode bawaan dari Django Framework yaitu request.post. Post adalah tadi metode elemen form, metode dari formnya. Lalu get untuk mendapatkan datanya get ya. Request.post, post-nya besar ya, .get buka tutup kurung. Nah, ini adalah name elemen form, nama, jabatan, agama dan status. Kita lihat formnya. Name-nya untuk nama, inputan nama, name-nya nama. Inputan select option jabatan, name-nya jabatan. Select option dari agama, name-nya agama. Select radio button ya dari status pernikahan, name-nya sama dengan status. Jadi kedudukan name elemen form sangat penting saat processing form di pemrograman apapun. Nah, kalau di Django Framework cara menangkapnya seperti ini. Request.post.get name elemen formnya dalam kurung dikasih petik, disimpan ke variabel baru. Boleh sama, boleh beda nama variabelnya. Ini disamakan semua ya. Nama, jabatan, agama, status ya. Oke, langkah selanjutnya teman-teman menentukan misalnya gaji pokoknya. Nah, ini teman-teman menggunakan dictionary list ya. Kalau di pemrograman lain namanya switch case ya. Nah, kita buat fungsi baru di dalam fungsi proses form ini ya, sejajar dengan penangkapan request form ya teman-teman ya. Fungsi get gapok dari jabatan yang diinput atau yang dipilih ya. Kalau manajer gaji pokoknya ini kan get gapok ya, mendapatkan gaji pokok 15 juta
asisten manajer 10 juta, supervisor 7 juta, stafnya 4 juta, lalu returnnya diakhiri dengan, kan fungsi ya, dengan jabatan yang dipilihnya di elemen form tadi gitu ya. Oke, nanti kalau milih kosong ya nggak ada gajinya, kan paling atas tadi adalah pilih jabatan. Nah, pasti memilihnya salah satu dong, entah itu manajer, supervisor, lalu agak sama staff gitu ya teman-teman. Silakan nanti disesuaikan dengan data-datanya ya. Baik, sudah ya. Selanjutnya teman-teman menghitung tunjangan keluarga dengan status pernikahannya. Kalau dia sudah menikah, ini menggunakan tuple and list ya. Di pemrograman lain namanya ternary ya. Kalau statusnya menikah, ini listnya ya, maka dia true-nya dapat teman-teman tunjangan keluarga sebesar 10% dikali gapoknya. Tadi ada fungsi get gapok berdasarkan jabatannya. Kalau sudah menikah, jika sudah menikah. Kalau belum menikah ya belum dapat. Ya, seperti itu. Nanti kan statusnya dua tuh, menikah atau belum. Maka yang sudah menikah, perusahaan akan memberikan 10% dari gaji pokoknya berdasarkan status sudah menikahnya. Berarti yang belum menikah ya belum dapat tunjangan keluarga walaupun jabatannya sudah tinggi, tapi ini diberikan oleh perusahaan ya yang sudah menikah gitu ya. Karena tadi ada pemilihan status menikah atau belum, sudah menikah atau belum ya. Maka kalau dipilih menikah di sini, maka teman-teman dia akan dapat 10% ya. Oke, selanjutnya teman-teman ya fungsi-fungsi ini latihan saja ya, mengulang materi kita yang sudah-sudah. Artinya kita menggunakan fungsi, menggunakan switch case atau di sini namanya dictionary list, lalu ada tuple and list, di pemrograman lain namanya ternary ya. Lalu tunjangan jabatannya 30%, wah cukup banyak ya. Dikali ya dari gaji pokok berdasarkan jabatannya. Lalu ada BPJS, ini tambahan saja latihannya. 10% dari gaji pokoknya. Nah, teman-teman sejajar ya sama dalam penangkapan requestnya ya. Dan terakhir teman-teman, di sini ada gaji kotor dulu, gaji pokok ditambah tunjangan jabatan, ditambah BPJS, ditambah tunjangan keluarga kalau ada. Ya, maka teman-teman dapatlah gaji kotor. Nah, ada latihan lagi nih, menggunakan tuple and list atau ternary di pemrograman lain. Jika dia beragama Islam, karena ada input agama ya teman-teman, dan gaji kotor yang ada di sini ya melebihi atau sama dengan 7 juta, maka pegawai tersebut ada zakat profesi sebesar berapa? 2,5% atau 0,025 dari gaji kotornya. Karena di dalam agama Islam gitu ya, ada zakat profesi. Misalnya nisabnya 7 juta, tapi di sini tentu saja teman-teman yang beragama Islam ya. Kalau beragama Islam tapi gaji kotornya kurang dari 7 juta, maka tidak ada zakat profesinya ya. Kalau dia non-muslim, misalnya Kristen, Hindu atau Buddha, gajinya 10 juta, dia pun tidak wajib zakat profesi. Karena untuk zakat profesi ya dua syaratnya, pertama muslim atau Islam agamanya, dan total gaji kotornya itu minimal atau lebih besar dari 7 juta rupiah. Maka lagi-lagi kita gunakan tuple and list ya. Listnya adalah logiknya, tuple-nya teman-teman didahului dengan nilai false-nya baru true-nya. Terakhir, take home pay yang dibawa pulang oleh si pegawai adalah gaji kotor yang didapati dikurangi zakat profesi jika ada zakatnya. Kalau nggak ada berarti ya kosong gitu ya. Maka selanjutnya kita siapkan data-data gaji di slip gaji nanti. Ada nama, jabatan, agama, dan elemen-elemen gaji sampai tadi terakhir teman-teman di yang dibawa pulang ke rumah. Oh ya, di sini ada fungsi baru untuk memisah ribuan, nama fungsinya format rupiah. Ini dokumentasinya banyak di internet ya. Untuk memisah ribuan, fungsinya misalnya format rupiah, lalu parameternya value. Nanti teman-teman di sini pemisah desimalnya
titik, pemisah ribuannya titik ya. Lalu teman-teman di sini 0F artinya di belakang koma 0. Kalau diganti 2 gitu ya. Baik teman-teman, ini fungsi tambahan saja agar nanti data gaji yang jutaan tersebut ada pemisah ribuan. Jadi sebelum dicetak dari gaji pokoknya, tunjangan jabatannya, masukkan dulu ke dalam fungsi format rupiah ya. Ini tambahan saja. Baik teman-teman, sepertinya sudah selesai ya. Yang tadi terakhir teman-teman, data slip gaji ini di rendering ke file baru, HTML baru ya teman-teman. Di file baru namanya slipgaji.html dengan menerima ya seperti tadi di awal ya, di views ya, di views tadi, di app mengirim ya data-data dictionary konteks ya, konteks gitu ya, jabatan, agama, status. Nah, data slip gajinya ini juga dikirim ini ya, data slip gaji ini dikirim namanya slip gaji ya. Maka teman-teman nanti di app HTML ada data slip gajinya. Maka langkah selanjutnya adalah kita buat data slip gaji ini .html di templates ya. Di template ya teman-teman, templates ya. Nah, slipgaji.html ini dia slipgaji.html dengan menerima data slip gaji mulai dari nama, jabatan hingga take home pay-nya gitu ya. Oke teman-teman, silakan dibuat data slip gaji ini pakai tabel biasa saja. Get bootstrapnya nanti teman-teman cari di content tables ya. Silakan teman-teman gunakan kelas bootstrapnya, ini standar warna putih saja, ada bordernya, ini warna-warni, kelasnya nanti macam-macam gitu ya. Kita pilih yang sederhana saja ini ya, stripped row ya, artinya nanti baris genap dan ganjil beda warna, ganjil warna abu-abu, genap warna putih, nanti mudah sekali ya. Untuk tabel kelasnya table strip atau yang lainnya, silakan teman-teman yang gelap seperti ini nanti kelasnya table strip columns ya, silakan. Atau yang warna hijau ya, silakan teman-teman. Nah, saya pakai yang ini ya, kelas table strip ya. Coba kita lihat di slipgaji.html. Jangan lupa ya, menginduk ke template-nya, extend index, ada block content, end block. Lalu tabelnya kelasnya table strip. Nah, selebihnya teman-teman TRTD biasa. Nah, untuk menyetak label seperti biasa di dalam TD, untuk menyetak data-data slip gaji diawali dengan slip gaji ya, karena tadi di views-nya teman-teman ya, slip gaji ini datanya dikirim ke slip gaji dengan konteks ya, namanya slip gaji dengan data slip gaji di atas. Slip gaji, maka teman-teman masukkan namanya, jabatannya di masing-masing baris ya. Untuk data slip gajinya di kolom kedua di masing-masing baris ya. Agama, status ya, gaji pokok, tunjangan jabatan ya, BPJS-nya, tunjangan keluarga kalau sudah menikah, lalu gaji kotornya, lalu zakat profesinya jika dia muslim dan minimal 7 juta gaji kotornya. Terakhir take home pay, gaji kotor dikurangi zakat profesi jika ada ya. Oke, ini silakan teman-teman untuk tabelnya bebas ya, sesuai dengan komponen yang ada di dalam Bootstrap. Maka sudah semua ya teman-teman, kita tes di sisi aplikasinya ya, sudah jalan. Jangan lupa tadi ya, jalankan dulu, aktivasi dulu ya scriptnya di aplikasi Django yang sudah kita install sebelumnya, lalu masuk ke My Django app, lalu jalankan perintah py atau Python spasi manage.py yang server, maka membukanya localhost atau 127.001.28000. Ya, ini saya sudah buka ya. App saya klik lagi ya, misalnya namanya Deden Romdoni, jabatannya manajer, agamanya Islam, sudah menikah ya, simpan. Nah, ini dia teman-teman ya, datanya masuk. Kalau manajer 15 juta, ini ada pemisah ribuan ya, tunjangan jabatannya 4,5, 30% dari gapoknya, BPJS-nya 10%, benar ya.
dan seterusnya. Sudah menikah 10% juga dapat 1,5. Kalau belum menikah, teman-teman nggak dapat nih tunjangan keluarga ya. Gaji kotornya 22 juta, wah ini sudah ada zakat profesinya 2,5%, 500 ribuan. Take home pay untuk Deden, si manajer ini 21 juta. Baik, kita tes lagi yang lain. Misalnya Muhammad Rifki, staff saja, agamanya Islam juga, belum menikah ya. Apakah dia ada zakat? Tentu saja kita lihat gaji kotornya. Simpan. Rifki, Islam, belum menikah. Total gajinya hanya gaji kotornya 5,6. Ya, dia belum wajib zakat ya, teman-teman ya. Belum wajib zakat, berarti di sini 0. Tunjangan keluarga juga belum dapat. Ya, karena dia belum menikah. Take home pay-nya tidak dikurangi dengan zakat karena memang zakatnya kosong 5,6. Ya, baik kita tes sekarang yang non muslim. Ya, misalnya namanya Alex ya. Jabatannya asisten manajer misalnya ya, agamanya misalnya Kristen Katolik, sudah menikah juga ya, kita simpan. Maka si Alex ini ya, dia total gajinya kotornya 15 juta. Ya, kalau dia muslim kena zakat, namun karena dia non muslim ya nggak ada zakatnya, kosong. Maka take home pay-nya teman-teman 15 juta. Supervisor tadi gaji pokoknya adalah 10 juta. Kalau manajer tadi teman-teman 15 juta ya, gitu ya. Coba kita tes sekali lagi yang teman-teman, misalnya Siti Amina yang supervisor ya. Untuk pembuktian, jabatannya supervisor, agamanya Islam, ya statusnya sudah menikah, ya kita lihat, simpan. Siti Aminah supervisor, agama Islam, sudah menikah, gaji pokoknya sudah 7 juta, berarti ini ada zakat tentunya. Jabatannya 2,1, BPJS 700 ribu, 10% ya, karena 10% dari gaji pokok. Tunjangan keluarga sudah menikah 10%, 700 ribu juga. Gaji kotornya 10.500.000, maka sudah ada kewajiban zakat profesi ya, 2,5% dari 10.500.000 sebesar 262.500 ya, maka take home pay Siti sang supervisor ini 10.237.500 ya. Baik teman-teman, demikian pembelajaran processing form. Selamat praktikum, semoga berhasil. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.